kehamilan ya, bahwa di dalam kehamilan itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi apakah kehamilan ini akan berjalan dengan baik atau tidak. Ya. Nah, di materi kita kali ini kita akan mempelajari apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kehamilan tersebut. Untuk di materi saya, ini terkait dengan status kesehatan dan juga status gizi. Ya, status kesehatan dan status gizi. Nah, ini menurut Novita Anggraini, ini gambar apa ini? Izin masuk, Ibu. Menurut saya itu ibu hamil, Ibu. Ibu hamil yang sedang sakit. Oh, sakit tenggorokan ya, kayak saya ya. Ya, ini ibu hamil yang mengalami muntah-muntah ya, muntah-muntah banyak ya mungkin ya. Ada juga yang batuk kayak saya nih, megang tenggorokannya sakit sekali ya. Ini sudah perih ya tenggorokan saya. Nah ini, jadi ya terkait dengan faktor yang kesehatan atau fisik yang mengganggu ibu hamil, ya banyak sekali ya. Ini adalah yang langsung, sifatnya langsung berdampak pada kehamilan. Ya, berdampak pada kehamilan. Apa saja? Yang pertama adalah hiperemesis gravidarum. Apa itu hiperemesis gravidarum? Ada yang tahu? Ya, Novita silakan. Masuk, Ibu. Oke. Ayo. Hiperemesis gravidarum itu mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil, Ibu. Iya, benar ya. Jadi namanya hiper. Hiper itu kan pasti berlebih ya. Emesis mual muntah ya, gravidarum kehamilan. Jadinya ya mual muntah yang terlalu, yang sampai mengganggu kesehatannya ya. Kemudian preeklamsi dan eklamsia. Apa Dian? Preeklamsi dan eklamsia. Komplikasi kehamilan berpotensi berbahaya yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, Ibu. Iya, tekanan darah tinggi, adanya odem, baik itu di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Kemudian didapati juga proteinuri, protein di dalam air seninya, ya, gitu. Dan ini merupakan sangat sangat dampaknya luar biasa untuk ibu dan juga janinnya. Kemudian kelainan lamanya kehamilan, kemudian kehamilan ektopik, ya, jadi kehamilan di luar kandungan, kelainan plasenta atau selaput janin, perdarahan antepartum dan kehamilan ganda. Nah, ini materinya cukup banyak ya, sampai 45 slide. Nah, sekarang ya terkait dengan penyakit atau kelainan yang tidak langsung. Ya, kalau tadi secara langsung, kalau yang sekarang nggak langsung, ya, yang berhubungan dengan kehamilan. Apa saja? Pertama itu adanya varises pada vulva. Bisa dilihat tuh gambarnya ya, varises pada vulva. Jadi vulvanya ada varisesnya, ya, pembesaran pembuluh darah di situ. Ada odem vulva, ada hematoma vulva, ada peradangan vulva, ada Bartholinitis. Nah, di sini ya cukup mengerikan ini ya, penyakit atau kelainan yang tidak langsung ya berhubungan dengan kehamilan. Jadi kalau yang tadi itu langsung ya, yang sekarang tidak langsung ya. Berikutnya apalagi yang tidak langsung? Trichomonas vaginalis. Jadi ada infeksi di situ, ada kuman Trichomonas vaginalis. Ada kista pada vagina. Ada kelainan bawaan pada uterus. Jadi uterusnya itu tidak hanya satu, bisa dua, bisa juga satu, tetapi di dalamnya
ya ada 2. Nah, di situ. Tumor uteri, jadinya ada tumor, ada benjolan di dalam uterusnya. Ada miomanya di situ, ada GO, ya. Jadi ini yang tidak langsung, tapi berdampak juga nanti pada kehamilan atau kesejahteraan janinnya. Nah, berikutnya apa lagi? Ya, ini terkait dengan penyakit. Ada endokarditis, radang pada jantung bagian dalam, ada hipertensi, ini juga luar biasa berbahaya, jantung rematik, ada mitral insuficiency, kemudian ada stenosis aorta. Ini adalah penyakit-penyakit kardiovaskuler, ya, yang berdampak juga pada ibu hamil. Satu persatu terkait dengan penyakit jantung. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, kesehatan itu artinya luas ya, banyak banget. Nah ini satu persatu kita ke jantung. Nah jantung ini secara epidemiologi ya ada 1-4% wanita hamil yang mengalami penyakit jantung. Ya, nah, penyakit jantung ini juga merupakan selain dia mungkin sudah mempunyai penyakit bawaan dan ini juga diperberat terkait dengan perubahan fisiologis pada kehamilan. Ya, seperti Anda ketahui bahwa pada ibu hamil ya terjadi perubahan fisiologis, yaitu terjadi peningkatan ya tekanan darah, ada juga peningkatan suhu, denyut jantung, itu juga terjadi peningkatan yang fisiologis. Kalau dia hamil yang fisiologis ini padahal dia sudah mempunyai penyakit jantung, maka penyakit jantung bisa diperberat dengan terhadap kehamilannya, ya. Habis saya siapa ya materinya ya? Izin menjawab Ibu, di sini ada etikolegal oleh Ibu Septria. Pukul berapa nak etikolegal? Pukul 10 Ibu. Oh ya. Kemudian ada perubahan fisiologis lainnya terkait dengan hemodinamik, ya. Ini ada vasodilatasi sistemik, ya, peningkatan curah jantung, ya. Kemudian penurunan tekanan darah arterial, peningkatan denyut jantung di sini, perubahan hormonal ya karena peningkatan estrogen dan progesteron, ya, kemudian peningkatan volume darah dan perubahan ketebalan ventrikel kiri, ya. Jadi pada ibu hamil, ya, perubahan-perubahan ini fisiologis pada kehamilan terkait dengan hemodinamik, tetapi akan berdampak lebih berat pada mereka yang sudah mempunyai penyakit jantung gitu loh. Dengan adanya perubahan ini dia lebih berat. Oleh karenanya wanita-wanita dengan penyakit jantung itu tidak diperkenankan untuk hamil ya. Tergantung dari stadiumnya atau dia sudah tingkatannya ya, tingkatan penyakit jantungnya sudah seberapa parah. Nah, inilah perubahan dari hemodinamik ya, mudah lelah, sesak nafas, berdebar-debar, kaki bengkak, ya, mudah pingsan, ya. Kemudian terkait dengan suara jantung itu juga sudah berubah, tidak lagi duk 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 duk. Terkadang suaranya sudah tidak seperti itu, ya, seperti ada angin di situ, kemudian ada cairan di situ, ya. Tergantung dia permasalahannya apa. Apakah ada kebocoran di situ atau ada masalah lain. Nah, penyakit jantung ya akibat kehamilan yang tadi sudah kita bicarakan, bahwa salah satunya adalah hipertensi. Ya, di sini 2-3% dari kehamilan itu ya terjadi hipertensi. Jadi pada ibu ya, pada ibu 2-3% dari kehamilan. Nah, di sini untuk hipertensi itu ada 2 kategori, ada pre-existing hypertension, ya, kemudian ada gestational hypertension. Nah, untuk pre-existing hypertension di sini adalah hipertensi yang sudah diderita sebelum kehamilan. Jadi ibunya itu sudah mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya.
Ini yang disebut dengan pre-existing hypertension. Kemudian ada gestational hypertension. Jadi hipertensi ini ya dia baru diderita pada saat kehamilan. Namanya juga ada gestasional ya. Jadi gestational hypertension. Berbeda ya. Jadi ada dua di situ, pre-existing dengan gestational hypertension ya. Kemudian penyakit jantung lainnya apa? Aritmia. Aritmia ini adalah gangguan irama jantungnya. Jadi irama jantungnya ini tidak normal. Nah, inilah cukup membahayakan ya, harus dilakukan penanganan secara medis. Berikutnya adalah kardiomiopati. Ini gangguan pada otot jantungnya. Jadi otot jantungnya yang bermasalah, bisa otot jantungnya itu tidak kuat, ya semple gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa memompa jantung lebih bagus, ya. Jadinya jantungnya melemah sehingga bisa menyebabkan sesak nafas, ya. Nah, inilah yang cukup berbahaya ya kalau ada kardiomiopati. Nah, untuk penyakit jantung ini ada beberapa golongan, ada 4 golongan. Ini tolong diperhatikan, nanti saya juga akan keluarkan di ujian. Ya, jadi penyakit jantung dalam 4 golongan ini adalah golongan pertama, pasien tidak usah membatasi aktivitas fisik. Artinya dia nggak usah bekerja masih seperti biasa. Hamil juga boleh ya. Jadi nggak masalah kalau golongan 1. Golongan kedua, ini pasien yang harus membatasi aktivitas fisik ya. Jadi dikurangi. Misalnya biasanya dia nyapu latar atau teras ya yang cukup besar, 300 meter persegi ya nggak boleh ya. Semaput ya. Dikurangi. Mencuci pakaian ya, kalau bisa dia jangan mencuci, tetapi dia yang menjemur saja, bisa seperti itu ya. Kemudian yang golongan 3 ini pasien yang harus sangat membatasi aktivitas fisik ya, karena pada pasien ini harus istirahat ya. Jika bekerja sedikit saja langsung timbul keluhan, sesak nafas. Baru nyapu sedikit udah sesak, jalan sedikit udah sesak. Ya, ini golongan 3. Dan yang golongan 4, ini pasien yang tidak bisa melakukan sama sekali aktivitas. Jadi dia hanya tiduran saja, ya, jadinya berdebar-debar, sesak nafas, sampai juga terkena angina pectoris. Angina pectoris adalah nyeri jantung, ya, nyeri jantung, angina pectoris. Namanya cakep ya, angina pectoris. Kemudian pengaruh terhadap janinnya apa? Ya, pertama adalah gangguan pertumbuhan, abortus, dan juga kelahiran prematur. Ini yang jika ibu tersebut mengeluhkan penyakit jantung. Nah, preventifnya apa? Pencegahannya apa? Kalau ibu tersebut menderita penyakit jantung. Pertama yaitu berat badan ya, jangan sampai obesitas. Anemia, jika dia anemia segera diatasi, dan juga preeklamsi dihindari. Pengobatannya nanti Anda cukup baca sendiri ya, itu istirahat dan sebagainya. Berikutnya adalah penyakit saluran pernafasan. Jadi kalau tadi hemodinamik ya terkait dengan jantung dan sebagainya, kalau sekarang paru nih ya, pernafasan. Ya, tuberkulosis ya, kemudian bronkitis, asma bronkial, influenza, pneumonia. Nah, ini juga harus diperhatikan. Asma bronkiale, nah, secara epidemiologi ini walaupun angkanya hanya 0,4 sampai dengan 1,3% wanita hamil atau sampai dengan ternyata 1%-nya harus diperlukan pengobatan ya. Asma ini cukup mengganggu ya, walaupun dia terkadang timbul ada pencetusnya ya, tetapi cukup mengganggu pada saat dia hamil. Dan dampaknya juga ini terkait prematur, BBLR, dan angka kesakitan serta angka kematian. Ya. Ini untuk asma bronkiale, ya.
Jadi penyakit kronis inflamasi ya yang mudah terangsang oleh alergen. Jadinya dia memang alergi terhadap sesuatu ya seseorang tersebut ya terkait dengan debu atau spora bunga ya. Bisa juga karena penyakit keturunannya dia ya secara herediter. Kemudian ada peninggalan serotonin ya histamin. Jadi orang-orang yang asma ini tidak boleh stres dia ya. Stres sedikit dia langsung terjadi asma ya, sesak napas gitu. Ya, tujuan pengobatan adalah mengurangi jumlah serangan ya. Kemudian HIV dan AIDS. Nah, HIV dan AIDS di sini ya penyakit infeksi yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus. Ya, jadinya infeksi ini memang terkait dengan kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuhnya yang diserang. Nah, yang serangnya dengan virus sel T atau sel CD4 ya dalam sistem imun yang tugas utamanya adalah melawan infeksi. Ini yang masalah ini juga saya keluarkan dalam ujian. Enak ya, udah berapa soal tuh yang sudah saya keluarkan ya. Asal dicatat aja deh ya. Oke. Kemudian HIV/AIDS ternyata 25-30% ini menularkan pada janinnya ya melalui tali pusat ya. Jadi sekitar 8.604 bayi ya yang terkena jika ibunya itu terkena HIV/AIDS ya. Ya ini menurut United Nations Program on HIV and AIDS ya di situ 25-30% menularkan pada janinnya. Kemudian dampaknya apa ya? Dampak pada ibu otomatis ya karena virus ini terkait dengan kekebalan tubuhnya, jadi ibu itu tidak mempunyai kekebalan tubuh melawan penyakit, otomatis ibu itu sering menderita penyakit infeksi ya. Banyak ini salah 2 pas salah 3 ya, infeksi opportunity ya terkait dengan pneumonia ya, toxoplasmosis, tuberkulosis ya, penyakit kelamin hingga kanker ya. Nah, untuk kalau ibu hamil ini melalui apa ya? Melalui plasenta ya, sehingga menyebabkan terjadinya abortus atau keguguran atau bayi lahir mati atau stillbirth ya. Jadi lahir langsung mati ya. Nah, inilah cara penularannya ya. Biasanya cara penularannya itu ya pada saat proses bersalin. Oleh karenanya pada penderita HIV diharapkan memang persalinannya tidak normal. Jadi persalinannya dengan cara seksio cesaria ya karena itu tadi cairan di vagina atau cairan di tubuh lainnya inilah yang bisa masuk ya ke dalam ke bayinya ya. Juga pada saat pemberian ASI ya. Nah, pemberian ASI ini ada yang menyatakan boleh diminumkan ASI, ada yang menyatakan tidak. Artinya di sini kalau ibu itu memberikan ASI-nya harus dia sudah minum obat ya, mau minum obat terkait dengan obat HIV ya, rajin minum obat. Nah, kalau rajin minum obat, maka diperkenankan untuk minum ASI. Tetapi kalau langsung ya, ASI secara langsung. Tetapi kalau dia tidak minum obat, ya tidak diperbolehkan menyusui. Ya. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah ART. Ya, ART itu adalah antiretroviral. Retroviral untuk pengobatan HIV/AIDS. Jadi dia bisa mengendalikan dan juga menurunkan jumlah viral load HIV pada darah ibu hamil serta meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dia bisa menurunkan atau mengendalikan virus tersebut yang ada di dalam tubuh ibu. Nah, kemudian penyakit darah ya, penyakit darah di sini ada anemia, leukemia, hemostasis ya atau kelainan pembekuan darah, ada hipofibrinogenenia, ada trombositopenia. Ya. Jadi ini penyakit-penyakit darah yang juga berdampak pada kesehatan ibu. Ya, karena kalau ibu itu anemia otomatis ya
dia tidak bisa memberikan oksigen ke seluruh tubuh, ya berdampak nanti pada kesehatannya. Ya. Penyakit rakus digestifus atau pencernaan. Di sini ada thialimus, ya, dari gigi, ya, dari mulut sampai dengan pencernaan, ya. Karies, gingivitis, ya, pirosis, hernia, diafragmatika, gastritis. Kemudian adanya ileus, ya, jadinya ususnya itu tersumbat, ya, appendicitis, radang pada appendix, ya, colitis, ya, kolonnya yang radang, ya, megakolon, ya, sama ini juga kolon, tumor pada usus dan hemoroid. Nah, berikutnya adalah penyakit HEPA dan pankreas. Ya, penyakit HEPA dan pankreas juga ini sangat berpengaruh apakah kehamilan menjadi baik apa tidak. Nah, di sini adalah radang hepatitis, ya, radang pada hepar atau ruptur hepar. Jadi heparnya terjadi robekan, serosis hepatis, pembesaran, ya, kemudian icterus, ya, kemudian atrofi hepar, ya, kemudian penyakit pankreas itu sendiri. Dan adanya penyakit ginjal dan saluran kemih. Nah, ini juga berdampak, ya. Jadi ibu hamil itu, ya, luar biasa, ya, sudah hamil, kemudian ada perubahan fisiologi, tetapi kalau ibu tersebut sudah mempunyai penyakit terkait dengan adanya sindrom nefrotik, adanya batu ginjal, gagal ginjal, TBC ginjal, ya. Ginjal TBC itu tidak hanya paru-paru, ya, Nak, ya. TBC itu ada di ginjal, ada juga ada di panggul, ada juga di kelenjar, ya. Nah, jadinya ini ada TBC ginjal juga. Kemudian infeksi saluran kemih, ya, ada bakteriemia, ada sistitis, ya, ada pyelonefritis, jadi piala ginjalnya itu terjadi radang, ada glomerulonefritis, nah, jadi glomerulusnya ini yang juga terjadi radang di situ. Kemudian adanya penyakit saraf di sini, ya, penyakit saraf itu bukan gila, ya, tetapi saraf-saraf tertentu yang bisa mengakibatkan permasalahan, ya, terkait dengan kornea gravidarum, ya. Ini hati-hati untuk mereka yang mempunyai minus, ya, matanya melebihi 6, ini juga tidak diperkenankan untuk persalinan spontan, jadi harus dengan seksio sesaria. Ya, epilepsi, perdarahan intrakranial, ya, tumor otak, ya, poliomyelitis, ya, ini juga nggak boleh. Sklerosis multiplex, ya, ada myasthenia gravis, kemudian osteosklerosis, ya, DM, ya, dalam kehamilan. Kemudian kelainan kelenjar gondok dan anak ginjal, kemudian ada kelainan hipofisis dan lain-lain. Ini adalah juga penyakit-penyakit yang mana berpengaruh atau berdampak pada kehamilan. Kemudian ada penyakit menular lainnya, ya, di sini infeksi menular seksual, IMS, AIDS tadi, ya, Condylomina acuminata, kemudian tipes, ya, kemudian kolera, tetanus, campak, karotitis, ya, varicella, TORS, ini juga berdampak pada kehamilan. Nah, dampak-dampak yang tadi kita bicarakan itu terhadap kehamilannya menyebabkan abortus, ya, jadinya kehamilan terhenti, ya, keluar sebagian ataupun semuanya daripada hasil buah kehamilan. Kemudian ada juga IUFD atau intrauterine fetal gap, ya. Kemudian anemia berat, infeksi transplacental, ya, jadinya ada infeksi di situ terkait dengan plasentanya, partus prematurus, dismatur, ya, aspeksia, ya, neonatorum, perdarahan dan shock. Jadi penyakit-penyakit yang tadi kita bicarakan inilah dampaknya pada kehamilannya. Berikutnya adalah status gizi. Status gizi ini, kenapa ibu hamil itu penting terkait dengan kenaikan berat badannya, ya? Mengapa kek ini berbahaya pada ibu hamil? Karena berdampak pada pertumbuhan, juga berdampak pada perkembangan janinnya, ya. Gitu. Jadinya
mengapa Anda pada saat ibu hamil ini harus melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri atau palpasi, penting sekali. Nah, untuk mengetahui apakah pertumbuhannya janinnya ini berkembang apa tidak melalui pembesaran dari rahim. Kemudian bagaimana perkembangannya? Perkembangan di sini apakah janinnya ini bergerak apa tidak? Entar diam aja, ya. Kemudian tumbuh nggak semua misal di kehamilan awal, ya, di umur kehamilan sekitar 16 minggu, ya 16 minggu ya, berarti 4 bulan ya. Ya, 4 bulan ya berarti ya. 4 bulan. 4 bulan itu janin itu sebenarnya sudah bergerak. Nah, jadi yang pertama itu dia bergerak, perkembangannya adalah menggerakkan ujung-ujung jari-jarinya. Ya. Makanya ibunya nggak begitu terasa, ya. Belum nendang-nendang ya, belum ngikut-ngikut ya. Jadi pertama jarinya dulu, jentiknya dia gerakin, terus dia sudah bisa ngenyut ya, ngenyut jempolnya. Kemudian dia sudah mulai bisa mendengar ya. Tuh. Ya, semakin besar ya dia sudah berpolah ya di situ ya. Artinya sudah nendangin atau sikutnya atau tangannya sudah mulai gerak-gerak. Ini penting artinya gizi bagi ibu hamil, ya, karena ibu yang status gizinya kurang atau disebut juga malnutrisi. Malnutrisi ini tidak hanya disebabkan oleh penyakit, tetapi juga mungkin disebabkan oleh ekonomi, ya. Ekonominya bagus, dia orang yang berada, tapi pendidikannya kurang atau lingkungannya ya lingkungannya tidak mendukung, nggak mendukung misalnya orang tuanya nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini ya, misalnya makan yang ikan-ikan nggak boleh karena amis gitu ya, atau makan makan belut atau makan ikan lainnya nggak boleh, nanti anaknya melungker, akhirnya nggak bisa turun-turun nanti waktu melahirkan. Ada aja ya mitos-mitos ya yang ada di masyarakat. Jadi ini yang perlu Anda selaku tenaga kesehatan dalam hal ini bidan memberi arahan-arahan terkait dengan pendidikan ibu ya untuk gizinya. Dampaknya apa jika ibu itu malnutrisi, ibu itu kekurangan gizi? Kalau pada janin otomatis ya IUGR ini dia pertumbuhannya nggak sesuai ya. Nah, disebabkan apa? Disebabkan oleh volume darah yang berkurang. Aliran darah ke uterus ke plasenta berkurang. Nutrisi ke uterus berkurang ya, kemudian transfer nutrien ke plasenta berkurang. Akhirnya IUGR ya, intrauterine growth jadinya jadi pertumbuhan yang kurang di dalam intrauterin. Kemudian inilah yang harus Anda perhatikan, kenaikan berat badan ibu hamil. Jadi ibu hamil itu dibagi menjadi 3 trimester. Pada trimester 1 kenaikannya lebih kurang 1 kg kenaikan berat badan ya. Jadi ini hampir seluruhnya adalah merupakan kenaikan berat badan. Jadi memang belum ada kenaikan terkait dengan adanya plasenta yang besar, cairan dan sebagainya. Jadi ini pure kalau ibu itu naik 1 kilo yaitu berat badan ibunya yang naik ya. Belum ada pengaruh-pengaruh lainnya. Kemudian trimester kedua kenaikannya sekitar 3 kg atau 0,3 kilo per minggu ya. Per minggu. Sebesar 60% kenaikan berat badan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jaringan pada ibu ya, pertumbuhan jaringan pada ibu. Kemudian trimester ketiga kenaikan 6 kg atau 0,3 sampai 0,5 atau setengah kilo per minggu, sekitar 60% karena pertumbuhan jaringan janin ya. Sudah besar ya, rata-rata kenaikan berat badan sekitar 10 sampai 20 kg atau 20% dari berat badan ideal sebelum hamil.
Misal sebelum hamilnya berapa? 54 kilo. Ya. Jadi kenaikannya 20% dari 54. Jadinya sekitar 5,4 kilogram. 10 ya. Jadi 10,54 jadi 10,8 ya kilo kenaikannya. Kemudian ini adalah dasar pengaturan gizi pada ibu hamil ya. Jadi pada pengaturan ibu hamil ini peningkatan basal metabolisme dari kebutuhan kalori meningkat, terjadinya perubahan hormonal ya terkait dengan fungsi pencernaan. Nah, ini juga terganggu ya, morning sickness dan obstipasi. Jadi pada ibu hamil itu kan terjadi mual muntah ya pada pagi hari atau morning sickness, juga obstipasi. Jadinya obstipasi itu poopnya nggak lancar ya, tertahan di usus besar ya, sehingga menyebabkan ibu tersebut nggak lapar-lapar ya, gitu. Udah makan sedikit penuh gitu ya, itu karena hal tersebut. Ya, kemudian peningkatan glomerular filtration rate ya atau 50% ini kenaikannya. Kemudian volume darah atau plasma darah juga terjadi peningkat, kemudian terjadinya hidrolusi ya, sehingga konsentrasi Hb menurun. Nah, ini terkait dengan penilaian status gizi ya. Jadi ini adalah indikator penilaiannya ya terkait dengan HbB berat badan sebelum hamil dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter ya. Jadi kalau dia kenaikannya kurang dari 20 disebut juga dengan underweight atau di bawah normal. 20 sampai ini IMT-nya ya Nak ya, IMT ya, indeks massa tubuh ya. 20 sampai 24,9 ini juga disebut dengan desirable normal. Kemudian moderate of obesity ini nanti saya keluarkan juga mungkin ya. Jadi nanti pada saat kita kalkulasi berat badan dan tinggi badan atau IMT ya, apakah indikator penilaian tersebut. Ini kebutuhan gizi pada ibu hamil ya terkait dengan asam folat, energi, protein ya. Berapa persen sih harusnya ibu hamil itu minum asam folat ya. Ini sekitar dosisnya 500 mikrogram atau 0,5 sampai 0,8 miligram per hari. Jadi ini juga tolong dibaca karena ini sudah saya keluarkan ya pada ujian nanti. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini kita selaku bidan harus paham betul ya sehingga klien kita ibu hamil dalam hal ini tidak kekurangan gizi. Ini Fe, kalsium, Vit B dan yodium yang harus ibu hamil cukupi ya. FeSO4 320 mg ya atau zat besi 30 mg. Jadi minimal ibu hamil itu mendapatkan 90 tablet selama hamil ya. 30 di semester 1 30 tablet, trimester kedua 30 tablet, trimester ketiga 30 tablet sehingga dia mencapai 90 tablet selama kehamilannya untuk FE-nya ya. Kemudian terkait dengan kalsium. Nah, kalsium juga ini penting sekali untuk pertumbuhan tulang dan gigi janinnya serta otot janinnya ya pada saat pertumbuhan dan perkembangan ya. Ini untuk proses jantung persarapan janin ya, kalsium. Sekitar 1000 gram per hari. Ya. Kemudian vitamin D. Ini terkait dengan pada kelompok resiko penyakit infeksi menular seksual. Ini perlu diberikan vitamin D. Kemudian kemungkinan musim dingin yang panjang. Kalau di Indonesia itu kan hanya 2 musim ya, kemarau dan musim hujan. Tidak ada musim dingin ya. Tidak ada musim ada salju gitu kan nggak ada ya di Indonesia. Jadi ini ada beberapa ibu hamil yang harus mengkonsumsi vitamin D ini pada daerah-daerah tertentu. Kemudian yodium. Yodium juga pada daerah-daerah endemik ya kreatinisme ya, jadi daerah pegunungan yang mana yodiumnya airnya di situ cukup berkurang sehingga perlu diberikan pemberian zinc, magnesium dan minyak ikan selama kehamilan.
Ya, itu aja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan?